Mari belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara ini. UUD 1945 adalah hasil perjuangan dan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Disahkan pada 18 Agustus 1945 dan telah mengalami beberapa amandemen sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 menetapkan struktur pemerintahan, kedudukan lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Pokok-pokok isi Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, berisi cita-cita, tujuan, falsafah negara Indonesia yang dijabarkan dalam Pancasila. Bab 1-4 menyebutkan mengenai kedaulatan rakyat, negara hukum, sistem ketatanegaraan, dan kedudukan serta fungsi dari lembaga-lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, dan lainnya. Yang ketiga, bab 5-sampai bab 11 merinci hak dan kewajiban warga negara, ekonomi nasional, agama, pendidikan, serta budaya dan sosial. Implementasi dan perlindungan Undang-Undang 1945 yaitu 1. Penegakan hukum, menjamin bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 bisa dipidanakan dan diperiksa secara hukum. Yang kedua, pendidikan kebangsaan. Di sini meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai, prinsip, dan hak serta kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga, amandemen dan penyesuaian. Undang-Undang 1945 diamandemen dengan proses yang ditetapkan untuk menjawab tuntutan dan perubahan zaman. Fitur utama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu fleksibilitas. Undang-Undang 1945 dapat diamandemen untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah, seperti dasar negara Pancasila. Yang kedua, landasan hukum tertinggi. Segala hukum dan peraturan di Indonesia haruslah sejalan dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa berdasar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menegaskan prinsip dasar negara Indonesia yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Bukti pengamalan pada pasal ini adalah beberapa kelompok agama minoritas masih menghadapi tekanan, keterbatasan dalam beribadah, atau bahkan perlakuan tidak adil dari pemerintah atau masyarakat sekitar. B. Adanya kebijakan atau regulasi yang membatasi atau mempersulit kebebasan dalam beragama bagi kelompok tertentu. C. Memastikan bahwa dalam menjalankan kebebasan beragama, nilai-nilai ketuhanan yang berlaku bagi semua agama dihormati dan dijaga sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Masih adanya konflik antar agama di beberapa daerah yang dapat menghambat kebebasan beragama. E. Sebagai alat politik, baik untuk memperoleh dukungan maupun sebagai alat untuk menekankan atau menindas kelompok agama tertentu. Di sini kita bahas negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal ini menegaskan prinsip dasar negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Bukti pengamalan pada pasal ini yaitu A. Beberapa kelompok minoritas masih menghadapi masalah tekanan, keterbatasan dalam beribadah, atau bahkan perlakuan tidak adil dari pemerintah atau masyarakat. Ini tidak ya, pemerintah tidak melakukan tindakan tekanan atau keterbatasan dalam beribadah, bahkan melakukan tidak adil. Ini tidak ada karena semua agama yang dijamin oleh undang-undang atau pemerintah itu dijamin dan difasilitasi. Kemudian yang B, adanya kebijakan atau regulasi yang membatasi atau mempersempit kebebasan dalam beragama bagi kelompok tertentu. Ini juga tidak. Bagi kebebasan beragama di sini sudah dijamin bahwa itu bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang C, memastikan dalam menjalankan kebebasan agama, nilai-nilai ketuhanan berlaku bagi semua agama dihormati, dijaga sebagai dasar dalam kehidupan ini. Ini sesuai ya. Masih adanya konflik antar agama di beberapa daerah yang dapat menghambat kebebasan beragama. Ini juga sekarang sudah tidak ada konflik antar agama, banyak yang tenang dan damai. Sebagai alat politik untuk mendukung maupun menekan, menindas kelompok agama tertentu. Ini juga tidak sekarang adanya kebebasan dalam beragama, semua berhak memilih agama yang diyakininya sendiri-sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Undang-Undang 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan sekaligus merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikan pendidikan kepada warganya. Pendidikan nasional harus mencakup aspek-aspek penting dalam pembentukan karakter dan potensi manusia Indonesia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki karakter yang kuat, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan pemerintah antara lain kecuali A. Pemerintah memastikan akses yang merata terhadap pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil atau terpinggirkan. B. Menginisiasi program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Beasiswa ini dapat mencakup biaya sekolah, bantuan buku atau perlengkapan sekolah, serta bantuan transportasi bagi siswa dari daerah terpencil. C. Menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meratakan standar pendidikan di semua wilayah. Hal ini mencakup pengawasan dan penegakan standar pendidikan yang sama di seluruh sekolah negeri maupun swasta. D. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga yang memadai agar setiap siswa memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas pendidikan yang di daerah-daerah yang sulit dijangkau berbeda dengan pusat dengan melihat bahwa sumber daya manusia yang masih rendah. Di sini dijelaskan bahwa Pasal 31 pendidikan adalah hak setiap warga negara dan sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warganya. Pendidikan harus
mencakup aspek penting dalam pembentukan karakter dan potensi manusia Indonesia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki karakter kuat, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Upaya konkret yang dapat dilakukan pemerintah adalah antara lain, di sini ada kecualinya ya. Pemerintah perlu memastikan akses yang merata terhadap pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil atau terpinggirkan. Jadi langkahnya pemerintah memastikan akses yang merata, ini bagus. Menginisiasi program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Beasiswa ini dapat mencakup biaya sekolah, bantuan buku atau perlengkapan sekolah, serta bantuan transportasi bagi siswa di daerah terpencil. Jadi, adanya program beasiswa bantuan pendidikan mencakup biaya sekolah, bantuan buku atau perlengkapan sekolah, serta bantuan transportasi bagi daerah siswa terpencil. Ini juga bagus. Yang C, menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meratakan standar pendidikan di semua wilayah. Hal ini mencakup pengawasan dan penegakan standar pendidikan yang sama di sekolah negeri maupun swasta. Menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meratakan standar pendidikan. Jadi standar pendidikannya disamaratakan. Ini juga bagus. D, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga yang memadai agar setiap siswa memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Jadi ini sekolah dibangunkan dan ditingkatkan infrastruktur pendidikannya. Ini sekolah, laboratorium, perpustakaan yang memadai agar setiap siswa memiliki akses. Ini bagus ya. Fasilitas pendidikan yang di daerah yang sulit dijangkau berbeda dengan pusat dengan melihat bahwa sumber daya manusia yang masih rendah. Ini fasilitas pendidikan yang daerah yang sulit dijangkau berbeda, ini ada kata berbeda, dengan melihat bahwa sumber daya manusia yang masih rendah. Ini dibedakan ya. Jadi ini ada kata kecuali, maka yang jawabannya yang paling betul adalah yang E. Karena ini dibedakan dari pusat. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan adalah A. Tidak ikut campur konflik-konflik internasional dan tidak ikut campur pada penjajahan di negara-negara lain. B. Mendorong penguatan kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial dalam negara tergantung pada pihak luar yang dianggap adik kuasa. C. Menyetujui terhadap gerakan di berbagai negara melakukan penjajahan atau penindasan untuk memperoleh tanah jajahan dan sumber daya alam. D. Tidak mengikuti diplomasi dalam forum internasional untuk mendukung penegakan hak kemerdekaan bagi seluruh bangsa dan menghapus praktik penjajahan di seluruh dunia. E. Mengembangkan pendidikan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kemerdekaan, kedaulatan bangsa, hak asasi manusia, dan pri keadilan bagi seluruh masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa di alinea pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini
ada itu. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang di sini yang ditanyakan adalah upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ya, yang A, tidak ikut campur konflik-konflik internasional dan tidak ikut campur pada penjajahan di negara lain. Ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi Indonesia itu memiliki prinsip dasar, memiliki kemanusiaan dan keadilan. Dan Indonesia tentu saja ketika ada konflik internasional, maka Indonesia turut serta membantu agar penjajahan segera tidak ada, karena berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Mendorong penguatan kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial dalam negara tergantung, di sini ada kata tergantung, pada pihak luar yang dianggap adik kuasa. Ini juga tidak benar, karena Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita harus mampu untuk mengelola sendiri. Yang C, menyetujui terhadap gerakan di berbagai negara melakukan penjajahan atau penindasan untuk memperoleh tanah jajahan dan sumber daya alam. Menyetujui terhadap tindakan di berbagai negara. Ini juga kurang tepat, apalagi untuk memperoleh tanah jajahan. Ini tidak sesuai di undang-undang karena sudah disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya Indonesia tidak melakukan penjajahan, dan untuk memperoleh tanah jajahan itu juga tidak tepat karena Indonesia memiliki pri kemanusiaan. Yang D, tidak mengikuti diplomasi forum internasional untuk mendukung penegakan hak kemerdekaan bagi seluruh bangsa dan menghapus praktik penjajahan. Di sini Indonesia mengikuti berbagai diplomasi hubungan antar negara untuk menjamin kebebasan negara lain. Ini juga keliru. Mengembangkan pendidikan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kemerdekaan, kedaulatan bangsa, hak asasi manusia, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini dikembangkan pendidikan yang memberikan pemahaman, ini bagus ya, tentang kemerdekaan, kedaulatan bangsa, hak asasi manusia, agar tahu ya, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini betul, dan berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan adalah mengembangkan pendidikan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kemerdekaan, kedaulatan bangsa, hak asasi manusia, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.